Kalau kita ngomongin penjelajah terhebat sepanjang sejarah, ada beberapa nama yang mungkin langsung muncul di kepala kita. Tapi, ada satu nama yang sering banget kelewat. Padahal kisahnya, wah bener-bener di luar imajinasi. Siap-siap kenalan sama Ibnu Battuta. Marco Polo, pasti kenal lah ya, namanya ada di semua buku sejarah. Tapi gimana kalau saya bilang, ada loh seorang penjelajah dari abad ke-14 yang perjalanannya dengerin baik-baik nih, 3 kali lebih jauh dari Marco Polo. Petualangannya ini benar-benar bakal mengubah cara kita memandang sejarah penjelajahan. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung. Kalau kita ngomongin jarak sama lamanya perjalanan, wah Ibnu Battuta ini udah beda kelas. Bayangin, hampir 30 tahun dia terus bergerak, melintasi dunia dengan cara yang zaman segitu kayaknya nggak masuk akal. 120.000 kilometer. Coba resapi dulu angkanya. Itu tuh sama aja kayak kita keliling dunia 3 kali. Atau mengunjungi 44 negara yang ada sekarang ini. Gila kan? Ini pencapaian yang luar biasa banget bahkan buat standar sekarang, apalagi di abad ke-14 yang belum ada pesawat, belum ada kereta. Makanya nggak heran kalau dia dapat julukan pangeran para penjelajah. Emang pantas banget. Yuk kita coba telusuri lagi jejak langkahnya, dan kita lihat gimana sih semua petualangan gila ini dimulai. Dan siapa sangka coba, petualangan super epic ini ternyata awalnya cuma punya satu tujuan yang sangat mulia dan bisa dibilang sederhana, yaitu untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Jadi ceritanya dimulai tahun 1325. Waktu itu dia masih muda banget, umur 21 tahun, pamit dari rumahnya di Maroko. Perjalanan pertamanya ini aja udah langsung ngetes mental loh. Dia harus ngelewatin ganasnya gurun Afrika Utara. Biar aman, dia gabung sama rombongan kafilah, terus di jalan dia lihat sendiri megahnya kota Tunis dan Kairo. Sampai akhirnya, sampailah dia di Mekah. Perjalanan ini aja udah luar biasa kan? Tapi ternyata, ini baru pemanasan. Nah, disinilah titik baliknya. Setelah ibadah hajinya selesai, dia nggak langsung pulang. Justru sebaliknya, perjalanan spiritual itu malah nyalain api petualangan di dalam dirinya. Tiba-tiba muncul hasrat buat ngeliat lebih banyak lagi isi dunia. Dan dia pun memutuskan untuk terus jalan. Dan perjalanannya pun beneran lanjut. Dia menjelajahi hampir seluruh dunia Islam yang dikenal pada zaman itu. Rutenya gila banget. Dari Persia sampai ke pesisir Afrika Timur. Dia ngelewatin Anatolia, bahkan sampai masuk ke wilayah kekuasaan Mongol. Dia lihat pusat-pusat peradaban di Asia Tengah, sampai akhirnya napak tilas di Delhi, India. Setiap tempat yang dia datangi, itu ngasih dia cerita baru, budaya baru, pengetahuan baru, yang semuanya dia serap dan catat dengan teliti. Dan petualangan yang luar biasa ini, akhirnya membawa dia ke tempat yang waktu itu dianggap ujung dunia. Sebuah kepulauan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Oke, pertanyaannya sekarang, kok kita bisa tahu semua detail ini ya? Nah, jawabannya ada di dalam buku catatannya sendiri, sebuah mahakarya yang judulnya Rihlah. Dan dari Rihlah inilah, kita jadi tahu kalau di tahun 1345, kapalnya itu berlabuh di sebuah kesultanan bernama Samudra Pasai, yang letaknya di ujung utara Sumatera. Dengerin deh gimana dia ngegambarin tempat itu dengan kata-katanya sendiri. Dia ngelukisin sebuah pulau yang subur dan hijau banget. Dia nyebutnya Al-Jawa. Ini nama yang waktu itu umum dipakai pedagang Arab buat nyebut Pulau Sumatera, yang emang dari dulu udah terkenal banget sama hasil buminya yang kaya raya. Di Pasai, yang dia temuin itu bukan cuma pelabuhan yang ramai, tapi sebuah kesultanan yang maju dan beradab. Dipimpin sama Sultan Al-Malik Al-Zahir yang soleh, Pasai ini jadi pusatnya ilmu pengetahuan Islam, tempat para ulama kumpul dan diskusi. Dan catatannya ini penting banget loh, soalnya ini jadi salah satu bukti tertulis paling detail dari orang luar tentang adanya peradaban Islam yang udah maju di Nusantara pada zaman itu. Dan keramahan sultannya itu bukan kaleng-kaleng. Ibnu Battuta beneran dijamu kayak tamu kehormatan selama 2 minggu penuh. Puncaknya nih, Sultan bahkan nyiapin salah satu kapalnya sendiri buat nganterin Ibnu Battuta lanjut jalan ke Tiongkok. Ini nunjukin banget kan betapa Samudra Pasai itu adalah kerajaan yang makmur sekaligus dermawan. Oke, jadi setelah hampir 30 tahun keliling dunia, pertanyaannya, gimana caranya cerita sehebat ini bisa sampai ke kita hari ini? Kisah ini tuh hampir aja hilang di telan zaman. Serius, untungnya pas dia akhirnya pulang ke Maroko, Sultan yang berkuasa di sana sadar pengalaman orang ini berharga banget. Akhirnya, seorang penulis bernama Ibnu Juzai ditugasin khusus buat nyatet setiap detail yang keluar dari mulut Ibnu Battuta. Nah, begitulah caranya, ingatan seorang petualang legendaris diubah jadi sebuah dokumen sejarah yang abadi.
Buku yang jadi hasilnya itu dikenal dengan nama Rihlah. Artinya simple, perjalanan. Tapi coba deh dengerin judul lengkapnya, puitis dan indah banget. Ini bukan sekedar catatan perjalanan biasa, ini tuh kayak sebuah hadiah buat kita para pembaca, biar kita bisa ikut ngerasain semua keajaiban dunia lewat mata seorang Ibnu Battuta. Kisah Ibnu Battuta ini untungnya berhasil kita selamatkan dari kelupaan. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi sih cerita-cerita sehebat ini yang masih terkubur di dalam sejarah? Berapa banyak lagi catatan perjalanan luar biasa yang mungkin cuma nunggu waktu buat ditemuin dan bisa mengubah total cara kita mandang masa lalu?